Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mildaneri SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang bersangkut dengan aksi nyata modul 2.3. Yang hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Netri Lia Siska. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Bu. Sehat Bu Siska? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Siska ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu Siska ya. Ya. Eh, Amin. Iya. Begini Bu Siska, rencana kan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu Siska ya. Ya, Ini pelaksanaan observasinya kapan bisa dilakukan ya Bu Siska? minggu depan bisa. Minggu depan ya Bu Siska ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya. Kemudian nanti yang Bu Siska ajarkan kelas berapa ya Bu? Nanti saya akan mengajar kelas 7 dengan materi tentang letak wilayah Indonesia. Oh iya. Kalau boleh tahu, saya Bu Siska, tujuan pembelajaran yang akan Bu Siska lakukan itu besok apa ya? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan yaitu nanti siswa bisa membedakan letak Indonesia itu menjadi 3. Yang pertama letaknya secara geografis, kemudian letaknya secara astronomis, dan yang ketiga secara geologis. Oh iya begitu ya. Ya. Kemudian area pengembangan yang akan Ibu capai itu dari pengetahuannya apa, dari keterampilannya apa nanti Bu, karena kita tahu ya ada aspek pengetahuan, ada Iya. aspek keterampilannya. Bisa Ibu jelaskan? Ya, kalau untuk aspek pengetahuan sudah pasti sesuai dengan tujuan tadi ya Ibu. Ya, tujuan yang 3 tadi. Jadi nanti mereka bisa membedakan letak Indonesia secara geografis, geologis, dan astronomis. Kemudian dari segi keterampilan, nanti siswa akan saya kasih sebuah peta. Jadi nanti di peta itu kan ada simbol-simbolnya. Iya, Nah, iya. jadi mereka menandai simbol-simbolnya itu, misalnya tanda gunung. Kalau gunung seperti apa simbolnya? Kalau misalnya bandara seperti apa pula gitu ya. Terus yang batas-batasnya itu mereka menandai nanti seperti apa gitu. Berarti Bu Siska di sini menghendaki pengembangan itu ada dari segi pengetahuan dan ada juga dari segi keterampilannya Ibu ya. Iya. Iya. Kemudian strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran itu besok apa saja Ibu, seperti metode, media, dan modelnya? Ya, itu pasti ya Bu. Saya akan mempersiapkan metode. Nanti metode yang saya pakai yaitu diskusi dan ceramah. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, dalam pembelajaran nanti pertama saya akan memberikan stimulus kepada siswa. Nah, karena kan materinya itu tentang letak wilayah Indonesia ya. Jadi ini kan ada hubungannya dengan peta. Nah, jadi saya kasih dulu mereka stimulus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peta. Nah, contohnya yang dekat dengan mereka sekarang itu kan misalnya HP ya, mereka umumnya udah punya HP. Nah, jadi saya mau menanyakan kepada mereka, ada nggak aplikasi map di HP-nya gitu. Nah, terus sekali. Nanti gunanya untuk apa gitu. Nah, jadi saya pancing terus, saya tanya terus sampai mereka bisa mengambil kesimpulan kalau kita mengetahui letak suatu wilayah atau daerah itu penting gitu. Iya. Kalau media apa itu? Kalau media saya menggunakan layar proyektor, terus laptop. Nah, terus nanti saya akan menampilkan video yang berhubungan dengan materi kita. Oke, luar biasa sekali ya Bu Siska ya. Kemudian dari percakapan kita ini saya sudah tahu tadi ya tujuan pembelajaran Bu Siska apa, area pengembangannya kemana saja, apa saja, kemudian strategi yang dipergunakan gitu ya, sudah lengkap. Nah, apa yang Bu Siska harapkan dari percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini? Saya berharap bisa lebih mempersiapkan diri untuk
observasi besok itu. Jadi saya akan mempersiapkan apa yang harus saya lakukan lah sebagai guru gitu. Misalnya dari video memang saya persiapkan, nanti di kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan pas kegiatan observasi besok Bu Siska bisa maksimal ya Bu, terlaksana semua yang sudah Ibu jabarkan tadi. Terima kasih Bu Siska. Iya Bu. Iya. Baiklah, itulah percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Ibu Netri Lia Siska yang mengajar bidang studi IPS ya Ibu ya. Iya. Di kelas berapa tadi Bu? Di kelas 7. Di kelas 7. Demikianlah untuk pelengkapan melengkapi aksi nyata modul 2.3. Terima kasih. Kami akan lanjut ke video berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, dalam video ini kita akan membahas materi IPS kelas 7, yaitu tentang letak wilayah Indonesia. Mengapa kita belajar letak wilayah ya? Kenapa kalian bisa belajar online? Saat pemesannya tentunya kalian menentukan lokasi tujuannya ya, supaya kalian tidak menyasar ke tempat lain tentunya. Lokasi tujuan inilah yang perlu kalian ketahui sebelum memesan ojek online. Dari ilustrasi tersebut sangat penting dalam mempelajari letak wilayah, khususnya letak wilayah Indonesia juga penting kita pelajari ya teman-teman ya, sehingga jika kalian mau pulang dari luar negeri tidak menyasar ke negara lain tentunya. Nah itulah contoh sederhana mengapa kita penting dalam mempelajari letak wilayah Indonesia. Nah dalam video ini kita akan membahas wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Berbicara tentang lokasi sama halnya berbicara tentang letak wilayah. Ngomong-ngomong tentang letak wilayah Indonesia, kita akan bahas ke dalam 3 konsep letak, yaitu yang pertama adalah letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya, di mana garis lintang merupakan. Sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Kita berhitung dulu ya. Mulai dari tiga. Oke, berapa? 1, 2, 3. Oke, jadi tadi
warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Milda Neri, calon guru penggerak Angkatan 8, mengajar di WPT SMP Negeri 27 Solok Selatan. Bersama saya ada Ibu Netrilia Siska sebagai guru rekas sejawat yang saya lakukan observasi dengan beliau beberapa hari yang lewat. Dan ada Bapak Rosi Satria Ardi, beliau sebagai pengajar praktik saya di Kecamatan Pawuh Duo. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Netrilia Siska dan diamati oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Rosi Satria Ardi, yang berperan sebagai pengamat untuk pelaksanaan pasca observasi dalam melengkapi modul aksi nyata modul 2.3. Baiklah, selamat siang Ibu Siska. Selamat siang, Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke. Bapak mohon izin Bapak, saya Iya. melakukan pembicaraan pasca observasi dengan Ibu Netrilia Siska. Saya mohon bantuan Bapak sebagai pengamat dalam pelaksanaan pasca observasi ini. Baik. Iya. Ini Bu, beberapa hari yang lewat kita sudah melaksanakan observasi ya Ibu ya di kelas. Nah sekarang karena beliau ada di sini, alhamdulillah kesempatan bagi saya pribadi untuk melengkapi kegiatan modul 2.3 dalam bentuk aksi nyatanya. Di sini saya ingin menanyakan apa yang Ibu rasakan ketika performan ya istilahnya Bu ya, ketika melaksanakan observasi yang beberapa hari yang lewat itu. Yang saya rasakan ketika saya mengajar atau perform ya, kata Iya. Ibu Neri tadi, saya merasa senang. Terus menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana memotivasi anak, bagaimana mempersiapkan pembelajaran dengan baik dan media yang baik gitu. Namun saya juga butuh saran, kemudian kritikan juga dari Ibu, juga termasuk teman-teman yang lain juga, rekan sejawat gitu. Oke, baiklah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ibu merasa kurang tadi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Seperti itu. Ya, saya merasa ya masih ada juga yang belum sempurna ya. Mungkin di bagian persepsi ada yang kurang kalau menurut Iya. saya gitu. Nah, gitu. Jadi di sini ya Ibu bukan berarti saya menilai kekurangan atau apanya Ibu. Jadi di sini saya ingin terlebih dahulu saya mohon maaf dan saya mohon izin kepada Ibu. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya sesuai observasi yang kemarin itu. Iya, tentu Bu. Oke, terima kasih Ibu Siska. Iya. Saya mengamati kemarin itu pada saat diskusi, ya Ibu sudah luar biasa membimbing anak dalam melaksanakan diskusi, menyampaikan tujuan pembelajaran, itu sudah luar biasa, jelas sekali ya Bu ya, ada video yang Ibu tampilkan di situ. Di sini apa itu namanya? Kita merujuk ke bagian apa itu tadi kemarin itu bagian kerja kelompok ya Bu ya. Iya. Di situ saya mengamati masih ada beberapa orang anak yang kurang berkolaborasi dan kurang percaya diri ya Bu ya Iya. dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah sekali lagi saya minta tanggapan Ibu, bagaimana Ibu menanggapi apa yang saya sampaikan barusan ini? Ya, yang saya lihat memang dalam diskusi ada beberapa anak yang kurang bisa dan kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Gitu. Oke, gitu ya Bu Siska ya. Namun demikian Bu Siska, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya ya Bu Siska ya. Misalnya pada saat ada beberapa orang anak kemarin dalam satu kelompok itu dia berdua menunjuk angkat tangannya gitu ya Bu ya. Berarti ada beberapa orang anak yang bisa membantu temannya yang lain untuk membantu kelompok lain menyelesaikan tugasnya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Dengan kata lain kita bisa menggunakan metode Motesa di sini. Ada modifikasi dari teman sejawatnya gitu. Jadi dengan demikian kita bisa manfaatkan anak-anak yang lebih tinggi kemampuannya untuk membantu anak-anak yang lebih rendah ya. Mungkin seperti itu ya Bu Siska ya. Iya. Baiklah Bu Siska, mungkin seperti itu percakapan kita hari ini. Namun kalau seperti yang saya katakan tadi, bagaimana pendapat Ibu mengenai yang barusan saya sampaikan itu? Ya, saya setuju dengan yang Ibu Neri sampaikan.
Insya Allah besok mungkin bisa saya coba seperti itu. Jadi kemarin kan memang ada satu kelompok yang mengangkat dua orang yang angkat tangan ya. Nah, tapi kan jatahnya cuma satu orang yang harus menyampaikan hasil diskusinya. Nah, jadi yang satu orang yang lagi mungkin bisa kita pindahkan ke kelompok yang kurang aktif. Nah, terima kasih Bu Siska, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ke depannya dan bisa kita kembangkan, baik itu bagi diri pribadi dan kita kolaborasikan dengan teman sejawatnya. Terima kasih Bapak sudah bersedia mengamati apa yang sudah kami lakukan hari ini. Baiklah, saya Milda Neri, calon guru penggerak Angkatan 8. Demikianlah kegiatan pasca observasi. Dengan selesainya percakapan pasca observasi ini yang dihadiri oleh Ibu Netrilia Siska dan pengajar praktik saya Bapak Rosis Satria Adi. Lengkap sudah kegiatan aksi nyata modul 2.3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.